Masalah tawakal ini yakni kendala-kendala tawakal. Artinya kita tahu kendala ini adalah hal yang menghalangi atau membuat orang tidak bertawakal dalam kehidupan yang dia jalani. Padahal ya kita sudah bicarakan bagaimana indahnya tawakal, bagaimana ya buahnya begitu sangat memberikan nilai-nilai kebaikan bagi kita dunia akhirat, dan bagaimana juga membuat kita terdorong untuk tawakal. Namun kenyataannya di lapangan kadang orang-orang banyak yang tidak bertawakal hingga mengeluh, stres, tertekan dan sebagainya. Ada 4 faktor yang membuat ya kendala tawakal itu terjadi pada diri manusia. Yang pertama ialah tidak mengetahui kedudukan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika orang tidak tahu Allah itu siapa, ya kedudukannya bagaimana, itu orang tidak akan bertawakal. Ya, padahal kita tahu pada pendorong tawakal mengetahui Allah dan asmanya, bahwa segala ini bergantung dengan dirinya, yakni As-Samad, bagaimana segala rezeki ditaburkannya dengan Ar-Rahmannya, bagaimana kasih sayangnya akan dia berikan ketika di akhirat kita sangat membutuhkan, bagaimana rezeki yang begitu luas dan sebagainya. Ketika orang tidak mengetahui hal itu, orang tidak akan bertawakal, terhalang tawakalnya itu, sehingga ketika terjadi satu benturan, nah kemana dia mau ya bergantung, kemana dia mau meminta. Inilah hal-hal sebenarnya begitu kuatnya tawakalnya dengan keimanan yang sudah kita sampaikan pada waktu-waktu yang lalu itu. Bagaimana kuatnya tawakal ini dalam membentuk keimanan yang begitu kokoh. Makanya salah satu pendorong tawakal adalah percaya kepada Allah. Ketika kita percaya betul kepada Allah, maka akan indah dalam kehidupan. Tapi ketika kita tidak mengetahui Allah itu dan tidak ya percaya kepadanya, itu akan timbul problem. Di dalam kitab tawakal itu digambarkan sederhana saja. Ketika seorang asing masuk ke dalam satu majelis, majelis itu adalah majelis kerajaan, tapi dia tidak tahu siapa rajanya di situ, malah dia minta tolong sama ya kita bilang hamba di situ, seorang pekerja. Berapalah kekuatan pekerja itu? Tapi ketika dia tahu siapa rajanya, dia minta, yakinlah segala urusan akan tuntas dia. Nah inilah kalau kita lihat ya membuat orang bisa bersikap tawakal dan terkendala tawakalnya itu tadi. Artinya bagi kita tidak ada alasan bahwa nilai-nilai imani harus terus diperkuat dalam kehidupan kita, sehingga insya Allah ya ketenangan, keinginan dan berbagai macam harapan kita di dalam nilai tawakal itu akan terpenuhi. Ya, apalagi seperti sudah pernah saya sampaikan, ketika kita sendirian, tidak ada siapapun, kemanalah akan berlabuhnya hati kita, kemanalah kelemahan ini akan disandarkan, kemanalah keinginan kita akan kita ya ungkapkan dan lampiaskan. Itu tidak ada pada saat itu. Ya, sendirian, dalam kesendirian, tidak ada siapapun. Itulah indahnya tawakal ini, membuat orang tidak akan pernah sunyi dalam kehidupannya. Dia tidak akan pernah ragu akan apa yang dilakukannya, dan dia tidak akan pernah kita bilang lemah dalam ya keberadaan dirinya itu. Indah ya tawakal ini sebenarnya kalau mau kita lihat. Tapi ketika kita terkendala karena kita tidak tahu kemana mau kita lampiaskan, mau kita sandarkan, ya maka orang akan ya itu tadi kita bilang sebentar putus asa, ya tertekan, bingung dan sebagainya. Itu kan hidup yang tidak nyaman. Bukan tidak ada orang yang seperti itu kita lihat. Nah inilah pada dasarnya bahwa tidak ada alasan bahwa nilai-nilai hati, batin, jiwa kita ya lepas dari nilai kita untuk menyandarkan kepada Allah, itu yang harus diperkuat dia. Yang kedua, kendala tawakalnya adalah tertipu oleh diri sendiri. Ini cenderung kepada nilai ujub. Ya, Nabi menjelaskan salasun muhlikat, kata Rasulullah. Ada 3 yang dapat menghancurkan, membinasakan, merusak keberadaan kita. Itu ada 3 kata Rasulullah. Yang pertama syuhun syadid, kikir yang kelewatan. Ya, syuhun itu kikir, syadid itu bersangatan kalau dalam arti bahasa Arab tuh ya.
Jadi kelewat pelit jadi orang. Ini pada dasarnya merusak. Ya kita kalau udah kelewat kikir itu kan jelas ya. Al-bakhilu ya ba'idu minallah wa ba'idu minan nas wa ba'idu minal jannah wa qaribu minan nar, kata Rasulullah. Orang kikir itu jauh dari Allah, jauh dari manusia, jauh dari surga, dekat dengan neraka. Ini kelewat, bahaya ini sebenarnya. Kalau ada Allah jauh, manusia pun jauh dibuat Allah, surga pun jauh, sudahlah di depannya menunggulah neraka itu. Ya, kita aja pun kalau kikir dalam lingkungan kita itu, ya begitu dirampok sama orang, ya siapa yang dirampok? Bapak itu, biarin aja, maunya mati aja dia itu. Kenapa? Pelit kali manusianya itu. Nah inilah kalau kita lihat, ya. Apa ditolong tuh, biarkan aja. Kalau mau meninggal, keluarganya meninggal, nggak usah ada yang bantu satupun. Luar biasa memang manusia itu kadang-kadang cenderung begitu. Itu bahaya, makanya merusak, yang membinasakan, kata Rasulullah. Yang kedua, hawaun muttabi, hawa nafsu yang diikuti, yaitu mau kita aja, nggak ada peduli kita lagi. Ya apa mau nafsu kita nih, itulah yang kita bikin. Nggak ada lagi aturan main itu. Suka saya lah, mau apa ya yang saya bikin, nggak usah kalian atur saya. Ya saya mau hancur saya sendiri. Ya biar tahu orang siapa saya dan sebagainya. Ya udah. Ternyata nafsu yang dia turut itulah kata orang tua dulu kan. Ya ikut mata buta, ikut hati mati. Makanya banyak orang ikut nafsunya itu mati. Hancur, ya, rusak kita, binasa kita karena ngikut nafsu kita itu. Nah, kemudian yang ketiga kata Rasulullah, ijabul mar'i li nafsih. Di sini dia ya. Ya, ujub terhadap dirinya sendiri. Kita kadang-kadang ujub tuh timbul kenapa? Ada jabatan, kekuatan, harta yang banyak. Itu cenderung orang begitu. Ya, dengan jabatannya itu orang segan sama dia, orang takut. Oh, mantap juga ya pangkat saya nih ya. Orang nengok baju saya nih ya banyak kali label-labelnya tuh ya di dada, di bahu dan sebagainya. Nah, orang tunduk, orang apa, wah ujub dia. Itu sebetulnya tertipu sama dirinya, berarti dia tidak akan tawakal. Untuk apa dia tawakal? Kenapa? Dari bajunya saja orang sudah segan, dari bajunya dia bisa ngompas orang, minta orang ketakutan. Kadang kan cenderung begitu ya. Ya saya tidak menuding ya. Kadang-kadang kan begitu. Ya pejabat kalau udah datang pasti dikasih duit sama pengusaha. DPR pun begitu. Oh bangga dia dengan jengkol yang ada di dekat bajunya itu kan. Ya bertingkah kali jadi orang kadang nggak datang, nggak dikasih duit nanti. Maka ditekan-tekannya orang lain. Ini kan itu orang tidak akan tawakal. Perhatikanlah, manusianya nggak akan tawakal. Jangan ujub ya, siapapun kita nih badan sebatang, nggak akan bisa menguasai semua manusia. Nabi Muhammad aja selalu berdoa, bermohon sama Allah. Setiap dia keluar ada urusan, dia sholat dulu. Aisyah sudah mengatakan, adalah Rasul apabila menghadapi satu urusan, dia sholat dulu. Keluar rumah dia mengatakan, Bismillah tawakkaltu ala Allah. Itu Rasul, orang besar, yang punya jaminan, yang mutlak dia. Diberi Allah berbagai macam fasilitas kemutlakan untuk menjadikan manusia ini baik. Dia saja pun berserah diri. Konon kita yang tak ada apa-apanya nih, cuma mengandalkan baju, pangkat, jabatan, mengandalkan merasa hebat, nggak usah lah. Ya, jangan tertipu sama apa yang kita punya itu. Ini yang harus dipahami dalam kehidupan siapapun kita. Mau wali kota, mau gubernur, mau presiden, mau siapapun, berserahlah sama Allah. Ya Allah, aku kau amanahkan ini, tolong aku ya Allah. Ya, berikan jalan yang lapang, berikan kemudahan. Ya. Aku ini lemah, aku ya aja kan seperti kita bicara yang lalu tentang pendorong tawakal, mengetahui kelemahan diri, tahu kita lemah ini, mohon sama Allah, bertawakal, berserah diri sama Dia sambil berikhtiar, itu insya Allah tertolong. Kita itu akan ditolong Allah. Allah kan sudah memberikan jaminan ke arah itu. Ya, inilah hal-hal yang perlu, jangan tertipu dengan diri kita sendiri, apapun yang kita punya itu. Nah, kemudian yang ketiga yang membuat orang terkendala tawakal itu adalah condong kepada makhluk. Ya, condong ini. Ya, kita nih yang kecil-kecil ini nggak usah lah terlalu bergantung kali. Ya, kita nih kadang gitu, saya enak, saya nih kenapa? Uak saya jenderal di Jakarta. Siapa mau bertingkah sama saya, nggak usah lah. Jenderal itu juga matinya dia itu. Pensiun nanti nggak laku lagi dia itu. Ya, ini yang kadang-kadang kita terlalu apa tadi ya terlalu ya condong kepada makhluk.
dipikirnya hebat kali begitu. Padahal makhluk itu sama kita, punya ketergantungan yang begitu kuat. Ya nyawa kita pun dipegang Allah, semuanya begitu. Gak ada bedanya kalau kita lihat posisinya. Jadi pada dasarnya jangan condong kepada makhluk apapun kita bilang. Ini membuat kita tidak akan tawakal. Sikit-sikit, wow ini ya famili saya begini, ini orang saya ini yang kuat begini. Inilah kadang-kadang ya hal-hal yang cenderung sehingga Indonesia ini kita lihat kenapa mentalnya rapuh. Kenapa begitu gampang sekali rusak, hancur, terpancing? Karena itu tadi nilai keimanan dan tawakal itu terlalu kecil. Ya kecil sekali. Kalau pribadi masing-masing seperti itu, insya Allah. Ya kalau nilai-nilai ketawakalan itu begitu kuat, nggak ada problem yang terlalu berat akan terjadi. Kalaupun ada akan sama-sama dipikul dan karena sama-sama juga akan menjaga diri dalam kondisi yang begitu indahnya sebenarnya. Nah baru yang terakhir, membuat terkendalanya tawakal ya mencintai dunia dan terperdaya. Ya kita cinta kali sama dunia, seakan-akan yang kita punya itulah ya. Dengan harta yang banyak kita cintai harta, itulah segalanya. Kalau saya sakit dengan adanya harta, kalau saya pengen ini saya bisa kesana kemari, kalau saya perlu ini bisa saya beli dan sebagainya. Enggak ada yang paling ya memuaskan diri saya dan menyenangkan, bisa melepaskan segala kecuali ya harta saya itulah. Ya inilah. Ya, begitu datang tsunami hancur semuanya, tinggal badan sebatang, stres. Akhirnya apa? Bercakap sana sini, air takut. Nah, cobalah. Banyak kita bilang. Jadi jangan mencintai dunia ini. Ya kita sudah lihat Korun mati dengan hartanya, Sa'labah, malah satu riwayat mengatakan Sa'labah itu pun ya mati manggil-manggil kambing ujungnya kan. Kenapa? Karena cinta kali sama kambingnya itu dulu sangat miskinnya kan. Nah inilah kalau kita pahami dalam kehidupan. Jadi dunia ini bukan untuk dicintai, Allah yang dicintai, Rasulnya yang dicintai, itu yang diinginkan. Nah, maka nilai-nilai yang ada pada sisi kendala ini mari kita sikapi dan kita pahami agar tidak mudah kita terjerumus dan tertekan. Karena terus terang aja ya sakit kita itu cenderung dari dalam. Ketika kita tertekan, ketika kita resah, ketika kita tidak tahu tempat kemana akan mengadukan ya kerisauan hati ini, kegundahan, kegalauan, ya sementara orang tidak bisa menyelesaikannya. Nah itulah kadang timbul penyakit macam-macam, naik ke kepala, stres, akhirnya bisa gila, ya naik ke badan, akhirnya nggak mau makan, timbul berbagai macam. Sebetulnya sakit itu cenderung dari hati kita itu sebenarnya kalau mau kita lihat ya. Saya kira demikian, wallahu a'lam.